Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke mode yang ketiga, yaitu sebentar. Mode yang ketiga yaitu chipper feedback ya, atau kita singkat sebagai CFB. Nah, CFB ini sama seperti pada mode CBC, dia menggunakan inisial vektor gitu ya. Yang pertama kita butuh inisial vektor. Nah, inisial vektor ini dibutuhkan panjangnya berapa? Ini inisial vektor dulu ya. Nah, si FB ini kita butuh menentukan CFB-nya berapa bit gitu ya. Misalkan bitnya P bit gitu ya. Kita tetap butuh inisial vektor, lalu tetap butuh kunci seperti biasa. Kunci, lalu kita butuh apa namanya enkripsinya, fungsi enkripsinya dan fungsi dekripsi gitu ya. Enkripsi dan dekripsi. Nah, kalau misalkan di mode shipper feedback ini ada namanya adalah antrian. Maksudnya antrian itu seperti apa gitu ya. Oke nih. Oke. Jadi di di apa ya, di mode CFB ini ada namanya antrian atau queuing ini ya, antrian. Misalkan ini ada CFB-nya 4 bit berarti 4 bit atau 8 bit gitu misalnya 1 2 3 6 7 8 bit ya. Ini dinamakan sebagai antrian. Nah, antrian ini selalu bergeser ke kiri kalau misalkan yang sebelah kiri sudah masuk ya. Oke. Nah, di antrian ini ada namanya most significant byte, ada least less significant byte ya. Ini nanti ini namanya antrian, antrian, oke. Lalu ada namanya MSB atau disingkat singkatan dari most significant byte. Oke, nanti ada namanya LSB, list sama ini signifikan byte ya. Nah, jadi kalau kita punya suatu antrian di sini, nanti kalau misalkan untuk yang pertama tentu saja diisi oleh inisial vektor. Lalu antrian ini dia masuk ke fungsi enkripsi. Oke, enkripsi yang diberikan sebuah kunci. Oke, lalu ini datang ya ke antrian selanjutnya. Nah, seperti ini. Oke, nanti yang paling kiri gitu ya, yang paling kiri itu masuk ke sebagai kaki. Dia disuarakan dengan suatu plain text, maka hasilnya adalah CI. Nah, nanti si CI ini dia dipakai lagi di dalam antrian. Ya. Ini adalah antrian X contohnya. Antrian X berarti nanti di sini X1 gitu ya, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8 ya. Oke, nah ini mungkin untuk pertama ini masih kurang paham. Nanti yang dari CI gitu ya, ini kan terus-terus bergeser nih. Nanti yang dari CI dia balik lagi ke menjadi nih CI ini dipakai sebagai ciphertext, juga dipakai sebagai pengisi antrian di sini ya. Oke, ya kalau ini nanti CI ini dia akan ngisi antrian di sini.
selain menjadi ciphertext, dia juga ngisi antrian gitu ya, isi. Oke. Mungkin belum kebayang. Nah, kalau misalkan most significant byte itu adalah dia yang paling kiri gitu ya. MSB ini adalah si byte-byte yang paling kiri dalam antrian, itu dinamakan most significant byte, sedangkan yang paling kanan less significant byte. Gitu ya. Contohnya kita punya sebuah plain text gitu, ukurannya adalah ukuran bloknya misalkan ini ukuran bloknya, oke kita contohkan kali ya. Atau kita tuliskan pola secara umumnya dulu ya. Pola secara umumnya enkripsi sama dengan PI. Kalau kita punya CI, dia sama dengan PI disortkan dengan most significant byte. Oke. Dengan ini adalah EK XI blok ini ya. Oke. Nah, ini ada most significant byte, byte ya. Ini adalah bit. Dengan XI-nya adalah XI plus 1-nya adalah less significant byte. Ini N min P. Ini XI. Oke. CI. Dengan XI-nya di sini adalah isi antrian dengan isi antrian. X-nya adalah isi antrian. Nanti kalau misalkan X1-nya diisi dengan sama dengan inisial vektornya. Lalu E-nya adalah fungsi enkripsi. EK adalah fungsi enkripsi yang dipengaruhi oleh kunci K. K-nya adalah kunci gitu ya. Kunci, N-nya adalah panjang blok enkripsi. Panjang blok enkripsi. Lalu P-nya adalah panjang unit enkripsi. Lalu ini adalah operator penyambung. Oke, saya pause dulu karena baterainya lowbat. Sebentar. Oke, sebagai contoh misalkan ini aja ya. Nah, saya contohnya fungsinya EK-nya yang tadi aja ya. Ini sorka lalu wrappingnya. Ini wrapping satu ke kiri. Lalu ini, oh sorry. Ini sorka gitu ya. P1 adalah wrapping satu ke kiri. Ini adalah lalu wrap satu ke kiri. Oke. Nah, kita lihat misalkan kita punya plain text-nya adalah satu. Ini plain text-nya udah dijadikan 4 blok gitu ya. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 contohnya. Lalu saya punya antriannya sebanyak P-nya, P kecil gitu ya, sebanyak 8 bit. Oke, antriannya misalkan inisial vektornya 8 bit, misalkan saya tulis 00 aja dulu ya. Oke, inisial vektornya 8 bit, 0000, kuncinya. Oke, kuncinya sama dengan inisial vektor, karena yang dienkripsi adalah di sini adalah inisial vektornya. Contohnya kuncinya 101010. Oke, gitu ya. Oke, berarti isi antrian yang pertama saya punya di sini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Antrian ya.
Lalu si 00 ini kita enkripsi dulu nih. Untuk dapat C1 adalah, oke, langsung ini aja kali ya. Kita cari C1 dulu ya. Berarti C1 sama dengan P1 disorkan dengan MSB. Ini adalah 8 karena saya menggunakan 8 bit. Ini adalah EK dari X1. Karena X1-nya adalah 000. Oke, P1-nya ya adalah, kita coba ya, bisa nggak ya? Kalau ini panjang blok enkripsinya kan ini. Enggak ya? Ini coba kita cari EK X1 dulu ya. Oke, X1-nya adalah 00000. Kita sorkan dengan 10101010. Hasilnya adalah 10101011. Oke, ini belum di wrap satu ke ya, belum di wrap sama dengan W1 lokal scope. Nah, di sini wrapping berarti dia jadi 01 010 1 ya. Ini wrappingnya untuk ikannya. Lalu kita cari most signifikan. Nah, ini kan tadi kan dia most signifikan byte dari EK-nya sebanyak, oh ini kayaknya saya cari 4 bit aja berarti ya, karena bloknya tadi 4 bit di atas. Oke. Oke. Kalian ini kalian 4. Oke, most signifikannya 4. Nah, karena ini plain text-nya adalah bloknya adalah 4 bit. Oke, ini contoh bit. Nah, berarti karena kita punya, kalau saya gambarkan, saya harus gambarkan. Nah, ini kalau misalkan kebayangnya saya harus gambarkan seperti ini. Nah, ini saya hitung dulu. Sini saya punya, ini di antrian. Oke, ini di antriannya. 1, ini kan ada 8 antrian gitu ya. Contohnya pertama, ini ya inisialnya 6, 7. Oke. Nah, ini dia masuk ke proses enkripsi. Masuk ke proses enkripsi dengan kuncinya adalah 1010101. Dengan proses enkripsi tadi ini diperoleh sebagai enkripsi ini dengan W1 atau XK ya. Maksudnya XK di sini jadi 010101 ya. Ini jadi 0101 0 ya. 10101. Oke. Nah, kita ambil yang most karena plain text-nya itu blok plain text-nya kita bagi menjadi apa namanya? Menjadi 4 blok. P-nya itu karena plain text-nya 4 blok, berarti kita cari MSB-nya. Ini ya, MSB-nya adalah MSB-nya most significant byte yang dipilih sebagai leftmost, gitu ya. Leftmost atau paling kiri. Paling kiri. Nah, karena kita ambilnya 4, MSB-nya berarti kita ambil yang sini nih. Nah, ini 4 bit dari yang paling 4.
Nah, 4 bit ini berarti 0101 kita masukkan ke plain text-nya. Plain text-nya untuk blok pertama kan P1 kita punya 1100 nih P1 ya. 1100. Nah, lalu kita punya MSB4 dari tadi mana EK X1 dia adalah sama dengan ini nih 0101 gitu ya. Nah, berarti C1 dia sama dengan P1 disorkan dengan MSB4 EK X1 dia sama dengan 1100 disorkan dengan 0101. Dia jadi berapa nih? 1 sama 0 jadi 1, 1 sama 1 jadi 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 gitu ya. Ini C1. Nah, C1 ini nanti bergeser menjadi antrian di atas. Sini ya. Ini proses selanjutnya. Nah, antriannya jadi berubah nih, jadi bergeser. Nah, C1-nya jadi bergeser ke antriannya. Nah, sisa dari ini nih, sisa dari ini dinamakan sebagai LSB. Less N min, N-nya kan 8, 8 min 4 gitu ya. N-nya adalah 8, antriannya sebanyak 8 bit antrian. Ya. Ini 8 bit antrian. Nah, ini masuk ke atas ini nih, berarti kita masukin ke sini nih antriannya. Oke, betul nggak sih? Jangan saya salah. Nah, sebentar. Oke. Ya, oke. Nah, ini masuknya 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, C1 dimasuk sini nih. 1, 0, 0, 1. Dia masuk lagi ke sini. Ke itu ya. LSB-nya, kalau nggak salah, karena LSB dia adalah menjadi XI plus 1. Menjadi LSB N min P XI ya. LSB N min P XI. Dari XI berarti dari atas ini nih. Oke, bukan dari bawah sini. Nah, ini jadi diambil LSB berarti sebelah kanan, N min P sebelah sini. Nah, ini ya. LSB N min P dari XI. Oke. Berarti ini 1, 2, 3. Oke. Ini pindah ke sini yang sebelah kanan. Lalu dimasukin lagi nih ke sini. Ini jadi apa nih? Dengan W10XK. Gitu ya. Nah, berarti dengan W10XK ini, kalau misalkan fungsinya ini contoh ya, fungsinya adalah wrapping di apa namanya di komposisi dengan SOR. Nah, ini SOR-nya K-nya adalah 10, 10, 10, 1 ya. Ini berapa nih? Kita coba. Sebelah kiri sini aja ya. Oke, berarti saya punya EK dari 00, 1. Oke, berarti kita sortkan dulu dengan K. Berarti K-nya berapa nih? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Kita sortkan terlebih dahulu. Berarti ini jadi 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Gitu ya. Ini hasil sortnya. Ini hasil sortnya. Lalu kita wrap-kan. Berarti jadi ke kiri berarti 0, 1, 0. Ya, nanti kalau ada kesalahan tolong koreksi saya ya. 0, 0, 1, 1. Ya. Nah, ini hasil dari ini ya. Coba nanti koreksi saya wrap ke kiri itu betul atau enggak. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Nah, ini ya.
Nah, kita ambil yang MSB-nya nih sebelah sini nih. Ya, MSB 4-nya kita ambil. Ini menjadi berarti C2 sama dengan P2. P2-nya apa tadi? P2-nya 1010 1010 disongkan dengan 01. Ya. P2 short MSB 4 Eka X2. Ya. Nah, ini adalah X2. Ini adalah X1. X2 adalah X1 disambungkan dengan C1. X1 dengan LSB N min P. Mungkin jadinya di sini 8 min 4 X1 gitu ya. Seperti itulah kurang lebih. Nah, ini berarti menjadi 1, 1, 1. Kita C2. Nanti C2 masuk lagi ke antrian X3. X3-nya berarti ya ini nih. Ini masuk ke depan. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nanti antrian X3 dia sama dengan ini nih. Nah, ini ya. 1, 0, 01, C1 ditambahkan dengan C2 gitu ya. Ya. Nah, X3 ini berarti C1 ditambah C2. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya ya. Bisa didapatkan sampai yang mana nih? Sampai nanti X sampai ini ya, step 4 ya. Oke, atau mau kita lakukan aja. Nah, boleh ya. Nah, ini 100. Nah, X3 nanti dimasukkan lagi dan seterusnya ya. Oke. Oke, silakan kerjakan lagi nanti X4-nya. Berarti dari sini dimajukan lagi menjadi C3 dan silakan kerjakan untuk X4 dan X3 untuk latihan. Ya. Nah, ini adalah proses apa nih? Enkripsi dari chipper feedback. Nah, sekarang proses dekripsinya itu hampir sama, tapi seperti ini. Mirip sih, hampir sama persis proses dekripsinya. Sama persis ya, ini antriannya bergerak ke kiri, ini proses dekripsi gitu ya. Lalu diberikan sebuah kunci, lalu ini dapatkan hasilnya, gitu ya, ini bergerak juga. Ini tetap diambilnya MSB-nya, ini jadi KI, gitu ya, ini disuatkan dengan CI, dapatlah PD. Nah, ini sama yang diambil adalah MSB. Sama persis seperti yang tadi. Jadi kalau misalkan disederhanakan gitu ya, kalau misalkan disederhanakan proses enkripsi itu adalah dan dekripsi sama prosesnya, enkripsi maupun dekripsi tinggal tukar P1 dengan C1 saja. Itu adalah saya punya P1 nih. Oke, itu dia disortkan dengan hasil enkripsi dari inisial vektornya gitu ya. Inisial vektor dienkripsikan maka diperolehlah C1. Nanti si C1 ini masuk juga nih ke proses enkripsi, disorkan dengan P2 gitu ya, dapatlah C2. Nanti masuk lagi nih dan seterusnya ya, masuk lagi dan seterusnya dia masuk ke sini ya dengan P M disorkan masuk ke nah, kurang lebih gambarnya seperti itu. Kalau dekripsi tinggal ganti saja. Berarti inisial vektornya masuk ke proses dekripsi, disebutkan ini C1, diperoleh 1 gitu ya. Nah, ini dari sini dekripsi disorkan dengan C2, jadi P2 dan seterusnya.
Ini. Jadi dapat. Oke. Nah, proses dekripsi itu kalau dituliskan secara formal, dekripsi PI sama dengan CI. Ini most significant byte dari P, TK, XI dengan XI plus 1-nya sama dengan less significant byte N min P dari XI disambungkan dengan C. Oke, sama ya. Oke, ini harusnya disambungkan dengan CI. Oke, sama ya. Kurang lebih gitu. Hanya diganti saja bagian itunya. Diganti bagian PI dan CI. Oke, kita beri contoh untuk ini ya. Untuk tadi mana C1 dan C2 ya. Coba kita coba. Kalau kita ini chipnya ya. 1 1001 001 lalu hanya 110 sorry 111 ya, ini silakan dicari sendiri. Oke. Nah, kita punya inisial vektornya 0 0 0 0. Lalu kita punya kuncinya adalah 10, betul? 10. Oke. 10 10. Oke. Sekarang kita masukkan ini, masukin, kita akan cari P1 sama dengan C1 ditambah most significant byte 4 dari DK. DK-nya berarti karena kita punya DK-nya sama dengan wrapping ke kiri di dengan SOR-K, maka DK-nya adalah ini ya. First, ini karena SOR itu dia inverse-nya adalah nilainya sendiri, tetap SOR-K. Ini berarti wrapping ke kanan gitu ya. Jadi wrapping ke kanan dulu, baru di SOR. DK dari X1. Nah, X1-nya kebetulan adalah 000. Nah, ini X1 di wrapping kan, karena 000 di wrapping ke kanan, berarti dia tetap 000 ya. Ini adalah kita ganti berarti XK dari 00000. Oke. 1 MSB 4. Ini wrapping tetap 000 disuarkan berarti 0000234 disuarkan dengan 10101010, dia akan jadi 1010. Lalu C1-nya kan 1001 disuarkan dengan ini akan jadi 1010 disuarkan dengan yang paling kiri ya, most significant byte. Berarti dia akan jadi 10. Oke. Kita suarkan dia akan menjadi 0, lalu menjadi 0, lalu menjadi 1. Betul nggak ya? Kita mau. Satunya adalah, kebalik nih, 1100. Kebalik nih. Baiknya adalah, ini ada kebalik. Berarti kalau di sini adalah 1100, di sini. Oh, oke. Oke. Di wrap dulu, baru di sort most significant byte. Oke, kayaknya prosesnya di sini enkripsinya kalau kita balik
Tadi wrapping dulu atau kita lihat dulu ya. Tadi enkripsi dulu atau wrapping dulu. Nah, itu yang harus kita lihat. Enkripsi, kayaknya saya salah di sini. Di sini yang saya lakukan adalah ini dulu ya. Sort dulu baru wrap. Di sort dulu. Nah, sort dulu baru wrap ya. Itu kan ya. Sort dulu baru wrap. 1010. Oke, baru wrap. Terus nih sekarang wrap dulu baru sort. Ini kebalik nih hasilnya. Wrap dulu baru sort. Oke, satu signifikannya 1010. Oh, saya salah. Sorry. Betul ya. 11 betul ya. Lalu 11 ya. Balik mana ya. Oke, ntar saya mikir dulu ya. Oke, saya ketemu masalahnya. Ini adalah yang sebelah kanan, ini adalah salah. Kenapa salah? Karena yang kita enkripsi dan dekripsi bukan ciphertext dan plaintext gitu ya. Di sini. Nah, ini saya juga tadi salah. Saya kira adalah proses dekripsi otomatis adalah inverse dari proses enkripsi. Nah, ini karena yang di enkripsi dan dekripsi gitu ya adalah antrian dan antriannya sama gitu, maksudnya dari inisial vektor 000 lalu digeser ke kiri, maka nah ini enkripsi sama dengan fungsi enkripsi sama dengan fungsi dekripsi gitu ya. Jadi ketika tadi saya pakai fungsi enkripsinya adalah sort lalu wrap satu ke kiri, maka ini juga harus dilakukan hal yang sama. Nah, ini salah di sini ya. Oke. Berarti dekripsi sama dengan enkripsi, maka kita harus dilakukan gitu ya. Kebalik tulisnya. Oke, sorry. Adalah sort dulu baru wrap. Nah, berarti sort dulu baru wrap dari 0000. Oke. Nah, ketika kita masukkan sort 0000 dengan 1001, maka di hasilnya adalah 10001. Jadi hasil yang sama, kalau kita wrap ke kiri sama seperti tadi, maka di sini adalah MSB 4 dari 0101 0101 ya. Nah, ini hasilnya adalah berapa nih? 110. Nah, ini ya. Ini hasilnya 110. Oke. Ini betul nih. Lalu selanjutnya ini sebelah kiri juga saya ngitungnya kenapa kebalik gitu ya dari tadi. Ternyata karena yang dienkripsi dan dekripsi bukanlah ciphertext ataupun plaintext, dia adalah antrian. Nah, dari sini kita cari MSB 4-nya. Dekripsi dari X2-nya. X2-nya adalah yang tadi, sisa yang atas tadi 0000 ditambahkan C1. C1-nya adalah 1001. Ya, ini adalah X2-nya. Dari sini kita sortkan X2 dengan ini ya. Kita sortkan terlebih dahulu X2 dengan ini masih ini X1 sortkan X2 dengan atau dengan K ya. Berarti 1, 2, 3. Oke, ini masih ada proses B1, 1, 2, 3, 4, 1001 disorkan, disor ya, dengan 10, 10, 10, 10. Nah, gitu ya. Ini akan menjadi 1010
0,011. Ini ya, hasil dari ini tulisannya nggak serapi yang kiri, nggak apa karena space-nya kecil. Nah, yang ini tinggal kita wrap nih. Kalau kita sudah wrapping ke kiri berarti ini jadi 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 1, 1, 1. Nah, ya. Berarti tinggal MSB 4 dari ini ya. Nah, oke. Nah, C2-nya adalah 1, 1, 1, 0 disorkan dengan ini. 0, 1, 0, 0. Ini hasilnya adalah 1, 0, enggak, 0, 1. Oke, salah lagi nih. 1, 0, 1, 0 nih. Berarti ada yang salah gitu nih. Harusnya 1. Oke, nah ini ada yang saya salah itu nih. Ini emang agak apa ya? Agak sulit kalau ngitung. Oh, tinggal wrap. Wrap teksnya kayaknya saya 1, 0. Ya, kita lihat. 1, 0 ya. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Itu hasil akhirnya yang dipilih dengan ini ya. Itu harus jadi yang terakhir. 0, 1, 0, 0, betul ya. 0, 1, 0, 0, betul ya. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Sama ya. Ini saya lihat yang ini nih. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. 1, 0, 0. Oke. Dipilih 0, 1, 0, 0, 0. Maka 1, 0. Berarti saya salah hitungan di sini mungkin. Coba kita hitung ya. Nah, ini nih. 1 dengan 0, 1. 1 dengan 0 dengan 1, 0. 1 dengan 0, 1. 0 dengan 0, 1. Harusnya 1, 0, 1, 1, 0. Ini harusnya 1 dengan 0, 1, 0 dengan 1, 0. Oke, 1 dengan 0, 1. Nah, ini. Bukan saya salah gitu. Oke, betul ya. P2-nya sekian. Nah, nanti yang tadi P3, P4-nya silahkan hitung dengan dikerjakan yang sebelah sini ya. Yang ini tolong dikerjakan, dituliskan. Oke, gitu ya. Nah, ini catatan penting di sebelah kanan nih. Ini saya juga tadi hampir kecelet. Jelek. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk proses CBC. Dengan enkripsi sama dengan dekripsi ya.